Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kalau bapak tanya seperti itu, anak-anak jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, satu, dua, tiga. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Eh, Baiklah, hari ini ada yang tidak masuk ya? Banyak. Oke, yang tidak masuk kenapa? Sakit. Oh iya, sakit. Baiklah, kita doakan yang sakit semoga tetap diberi kesehatan ya oleh Allah, tetap diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, hari ini Bapak mau menjelaskan materi tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Seperti biasa, sebelum berdoa kita ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak itu bisa, agar kalian itu bisa apa? Bisa tahu sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, tahu tentang proklamasi kayak gitu ya anak-anak. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama. Oke, materi yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi itu apa sih anak-anak? Jadi sebelum Indonesia merdeka itu di zaman dahulu para pahlawan kita itu berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Terus mereka itu rela mati-matian, terus rela perang kayak gitu, pakai senjata buat negara kita merdeka. Siapa dulu yang menjajah? Selama 350 tahun ada Belanda, terus ada Jepang selama berapa? 50 tahun. Nah, itu dari zaman dulu itu Indonesia sebelum merdeka itu susah, kayak perang, isinya perang, terus isinya itu apa namanya, selalu disiksa kayak gitu. Terus ada apa namanya, disuruh untuk ini apa, berjuang mati-matian para ulama kita, para pahlawan kita. Jadi sebelum kemerdekaan itu rakyat di zaman dahulu itu merasa sengsara karena adanya penjajahan. Nah, jadi negara kita itu dulu mau dikuasain oleh negara asing. Karena apa? Karena banyak rempah-rempah, karena banyak kekayaan di negara kita. Jadi negara asing pun tertarik kepada negara kita, akhirnya ingin merampas semua yang sudah dikasih oleh Allah, yaitu berupa rempah-rempah yang banyak di negara kita kayak gitu anak-anak. Baiklah, setelah itu lama waktu itu ada yang namanya proklamasi. Nah, proklamasi itu apa? Nah, proklamasi itu teks untuk menyatakan negara kita itu merdeka di apa, di 17 Agustus tahun 1945. Jadi
karena sudah selesai ya, karena sudah selesai dengan penjajahan atau apa, ada konflik, ada permasalahan, jadi rakyat-rakyat Indonesia meminta agar negara kita itu menjadi negara yang merdeka, seperti itu anak-anak. Terus yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan. Proklamasi ini dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, jadi waktu di zaman dahulu itu teks proklamasi itu sangat sakral. Terus untuk dibacakannya itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada zaman dahulu itu Jakarta namanya apa anak-anak? Namanya itu Batavia, betul. Zaman dahulu itu Jakarta namanya belum Jakarta, tapi masih Batavia. Terus di zaman dahulu itu kan kita kan kalau di 17 Agustus itu ada yang namanya Hari Kemerdekaan. Nah, itu karena apa? Karena pas waktu ditetapkannya merdeka itu pas pembacaan teks proklamasi, betul anak-anak. Jadi di tanggal 17 Agustus ini di Jalan Pegangsaan Timur dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Insinyur Soekarno siapa anak-anak? Insinyur Soekarno itu presiden pertama Indonesia. Jadi presiden pertama Indonesia itu namanya Insinyur Soekarno. Nah, itu didampingi oleh wakil presidennya yang namanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi teks proklamasi ini dibacakan oleh presiden pertama kita di Jakarta pada 17 Agustus 1945 anak-anak. Terus menjadi tanggal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, tadi terus merupakan titik awal bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Jadi adanya pembacaan teks proklamasi berarti sudah resmi ya anak-anak, negara kita itu menjadi negara yang merdeka. Terus slide selanjutnya. Nah, di sini ada bunyi teks proklamasi ya anak-anak. Yang pertama proklamasi dibaca bareng-bareng ya. Bapak terlebih dahulu, nanti anak-anak tirukan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dan tiada sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Soekarno Hatta. Oke, tadi itu teks proklamasi. Nah, yang sekarang kalau di kemerdekaan itu apa namanya menjadi sakral, dalam artian kita menyatakan negara kita menjadi negara yang merdeka lagi, enggak menjadi negara yang dijajah lagi kayak gitu. Ini latar belakangnya proklamasi itu ada apa anak-anak? Ada yang pertama kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Terus kekosongan kekuasaan, mendesaknya keinginan bangsa Indonesia merdeka, dorongan kaum muda, golongan pemuda kepada Soekarno Hatta. Jadi waktu zaman dahulu kenapa kan Indonesia kan dijajah sama Jepang selama 50 tahun. Jadi setelah dijajah itu Indonesia ini anak-anak apa namanya mendengar kabar bahwasanya Jepang itu kalah di dunia kedua. Jadi Jepang itu kalah di perang kedua. Terus perang dunia kedua, terus Jepang itu dibom pakai bom atom, di mana pakai nuklir, di mana di Hiroshima dan Nagasaki namanya tempatnya di sana. Nah, terus pada zaman dahulu itu belum ada kepemimpinan, belum ada pemimpinan kekuasaan di negara kita. Terus bangsa negara kita
para pemuda-pemuda itu ingin negara kita itu menjadi negara yang merdeka. Jadi Soekarno Hatta itu sudah disuruh oleh masyarakat Indonesia agar negara kita tuh segera dimerdekakan pada waktu itu. Baiklah, setelah itu ada peran Soekarno Hatta dalam proklamasi. Jadi Insinyur Soekarno itu pada zaman dulu itu memimpin rapat penyusunan naskah proklamasi, terus membaca teks proklamasi. Setelah itu menjadi presiden pertama Indonesia. Terus Dr. Randes Muhammad Hatta membantu menyusun naskah proklamasi, terus menyusun struktur awal pemerintahan, terus menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Jadi pada zaman dahulu itu Pak Soekarno itu yang membacakan teks proklamasi dan menyusun teks proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi setelah disusun teks proklamasi terus ke pemerintahan Indonesia, beliau itu memimpin negara kita setelah pembacaan teks proklamasi karena sudah dinyatakan negara bahwasanya menjadi negara yang merdeka kayak gitu. Terus selanjutnya ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi di zaman dahulu itu ada perang kemerdekaan 1, agresi militer Belanda. Terus perang kemerdekaan 2, agresi militer Belanda 2. Jadi Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Terus di perang kemerdekaan 1, Republik Indonesia mempertahankan wilayah strategis seperti Jawa dan Sumatera. Nah, di zaman dahulu itu Belanda itu ingin kembali menguasai Indonesia lagi di 1947, tapi rakyat Indonesia itu berusaha mempertahankan lagi, berusaha melawan kayak gitu, melawan. Yang akhirnya Belanda tetap kalah. Terus perang kemerdekaan kedua, agresi militer Belanda pada tahun 1948. Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Para pemimpin ditangkap, namun perlawanan rakyat tetap berlangsung. Peristiwa serangan umum 1 Maret. Nah, pada waktu itu Belanda itu ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia, terus mengadakan pemberontakan di Yogyakarta, daerah keistimewaan Yogyakarta. Nah, anak-anak pernah nggak ke Yogyakarta? Pernah kemana? Ke Candi Borobudur atau ke Parangtritis? Oh iya. Terus selanjutnya Perjanjian Linggarjati. Di Perjanjian Linggarjati itu ada di tahun 1946, tempat di Linggarjati Cirebon. Tokohnya ada Sultan Zahir Republik Indonesia dan W.M. Schermerhorn Belanda. Isi penting: Belanda mengakui Republik Indonesia de facto Jawa, Madura, Sumatera, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk RIS. Dampak Belanda tidak sepenuhnya memenuhi konflik meningkat. Jadi di Perjanjian Linggarjati ini Belanda itu sudah mengakui kemerdekaan Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatera, dan Republik Indonesia dan Belanda itu sepakat membentuk yang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat pada zaman dahulu. Sekarang kan menjadi NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada zaman dahulu itu sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka itu di 1946 Indonesia itu membentuk yang namanya RIS, anak-anak. RIS itu tadi apa? Republik Indonesia Serikat. Oke, selanjutnya ada Perjanjian Renville. Nah, di Perjanjian Renville itu di tahun 1948. Tempatnya di kapal USS Renville, Jakarta. Tokohnya ada Amir Jafruddin, Republik Indonesia. Isi penting: garis Van Mock yang merugikan Indonesia. Terus Republik Indonesia menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Belanda. Dampak: posisi Republik Indonesia semakin melemah. Jadi pada zaman dahulu itu ada yang namanya Perjanjian Renville, anak-anak. Nah, di Perjanjian Renville itu
eh isinya itu Republik Indonesia harus menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Belanda. Jadi pada zaman dulu itu banyak sekali wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda. Nah, di perjanjian ini itu Republik Indonesia itu harus menarik wilayah yang sudah dikuasai oleh Belanda kayak gitu anak-anak. Terus posisi itu Indonesia itu malah makin melemah lagi kayak gitu karena adanya pemberontakan juga sih setelah Belanda tahu dan belum terima Indonesia itu merdeka. Terus ada selanjutnya perjanjian Royan pada tahun 1949. Nah, di perjanjian Royan 1949 itu ada tokohnya Muhammad Roam Republik Indonesia dan Herman van Royen itu dari Belanda. Terus isinya apa? Isinya di perjanjian Royan itu Republik Indonesia setuju menghentikan gerilya. Terus Belanda mengembalikan Yogyakarta kepada Republik Indonesia. Jadi di zaman dahulu itu ada strategi perang yang sangat keren anak-anak. Strategi perangnya dari Jenderal Sudirman yang namanya perang gerilya. Jadi strateginya itu kayak menjebak kayak gitu, menjebak pasukan-pasukan Belanda yang akhirnya Belanda itu menjadi menyerah. Tapi di sisi lain Belanda kan masih memberontak di daerah keistimewaan Yogyakarta. Nah, pada waktu itu di perjanjian Royan itu Republik Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia itu ada perjanjian bahwasanya perang gerilyanya itu diberhentikan, tapi Belanda juga mengembalikan Yogyakarta kepada Republik Indonesia kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar itu diadakan pada tahun 1949. Jadi tempatnya di Den Haag, Belanda. Tokoh penting ada delegasi dari Republik Indonesia. Delegasi itu apa anak-anak? Delegasi itu perwakilan dari negara kita, yaitu ada Muhammad Hatta. Terus PFO Sultan Hamid II. Terus dari Belanda itu ada Van Marsheven. Nah, dari konferensi meja bundar ini itu hasil yang sudah disepakati oleh konferensi meja bundar ada Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Terus terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terus Indonesia mengambil alih aset pemerintah Belanda. Jadi di konferensi meja bundar ini momen juga yang dimana Indonesia itu mengambil mengambil alih kekuasaannya lagi karena setelah dijajah sih oleh negara-negara asing kayak gitu. Jadi mengambil alih aset pemerintahan negara lagi dari Belanda. Selanjutnya pembentukan yang namanya RIS tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, yaitu apa? Republik Indonesia Serikat. Pinter anak-anak. Terus selanjutnya ada membangun kehidupan kebangsaan yang berdaulat. Jadi setelah adanya tadi seperti perjanjian-perjanjian dan konferensi meja bundar, itu ada yang namanya membangun kehidupan kebangsaan yang berdaulat atau NKRI. Yaitu yang pertama menjaga keutuhan wilayah NKRI, terus memperkuat sistem demokrasi dan pemerintahan, membangun ekonomi nasional, pertanian, industri, perdagangan, memperluas pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, mengembangkan pertahanan dan keamanan, menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu ya anak-anak harus saling berjaga-jaga karena kita nggak tahu di luar sana itu banyak sekali ancaman. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, dan menjaga negara kita agar tidak mendapatkan serangan atau ancaman kayak gitu anak-anak. Terus selanjutnya ada peran Indonesia di masyarakat internasional. Di masyarakat internasional itu Indonesia bergabung pada tahun 1950 di PBB. Nah, itu di internasional ya. Terus selanjutnya ada KA, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diselenggarakan di
di Bandung. Tujuannya menghapus kolonialisme, memperkuat solidaritas negara berkembang. Terus selanjutnya ada gerakan non-blok. Pada zaman dulu itu Indonesia salah satunya pendiri dari gerakan non-blok, menolak berpihakan pada blok barat atau timur. Jadi Indonesia menjadi penengah ya pada waktu itu. Itu peran-peran Indonesia untuk di internasional. Terus peran Indonesia dalam ASEAN dan APEC. Nah, ASEAN itu kan kemarin sudah dijelaskan ya sama Bapak Teknik Bu Guru kemarin. Itu Indonesia sebagai salah satu pendiri dari ASEAN, terus berperan dalam perdamaian ekonomi dan integrasi Asia Tenggara. Terus ada APEC, Indonesia aktif bersama ekonomi dan investasi kawasan Asia Pasifik. Jadi tuan rumah KTT APEC pada. Nah, ya dari pembahasan kali ini apakah anak-anak sudah bisa memahami? Sudah, pada intinya pembahasan hari ini itu kita membahas tentang teks proklamasi. Terus selanjutnya kita membahas tentang perjanjian kayak gitu anak-anak. Baiklah, gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, sangat menyenangkan ya anak-anak. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin merefleksikan terlebih dahulu. Tadi proklamasi dibacakan di mana anak-anak? Betul, di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Terus Indonesia merdeka pada tahun berapa anak-anak? Pada tahun 1945. Pada tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Betul sekali, 17 Agustus 1945. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang teratur dari Bapak. Setelah ini anak-anak nanti dipelajari lagi materi-materinya karena setelah ini ada UTS kayak gitu ya anak-anak. Oke. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita nyanyikan lagu 17 Agustus ya anak-anak bareng-bareng. Sebentar, Bapak slide-nya terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita nyanyi 17 Agustus sama-sama anak-anak. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Nanti pulangnya hati-hati ya anak-anak. Jangan kalau nyebrang itu minta tolong sama sapam. Jangan janji nyebrang, jangan lari-larian. Oke. Baiklah, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Walafu sumaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.